Halo semuanya, selamat datang di talk show kami pada hari ini. Pada kesempatan ini kami akan berbincang tentang keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Terkhususnya akan kami bahas tentang salah satu satwa langka, yakni badak bercula satu. Sebelum mulai, biarkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lotario dan di sini saya merupakan tim yang mengurus pelestarian badak bercula satu. Saya juga ditemani Brian yang merupakan mahasiswa yang mempelajari tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Sebelum masuk ke badak bercula satu, kita perlu tahu terlebih dahulu tentang keanekaragaman hayati. Mungkin Brian bisa bantu untuk menjelaskan keanekaragaman hayati itu bagaimana? Nah, jadi keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3 tingkat. Pertama, tingkat gen. Keanekaragaman yang terjadi pada tingkat gen merupakan variasi susunan gen dari suatu spesies makhluk hidup. Sesuai dengan definisinya, keanekaragaman tingkat ini dipengaruhi oleh gen yang merupakan unit kromosom yang membawa kode untuk membuat protein yang spesifik bagi suatu makhluk hidup. Keanekaragaman yang terjadi pada tingkat ini dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti perkawinan antara dua individu yang sejenis, perkawinan silang, penyesuaian diri terhadap lingkungan baru, dan kombinasi susunan perangkat gen dari dua induk. Contohnya seperti buah mangga yang terdiri dari mangga arum manis, mangga mana lagi, dan mangga Indramayu. Contoh berikut adalah hewan kucing yang terdiri dari kucing rumah, kucing Angora, kucing Sphinx, dan kucing Siam, serta kucing Persia. Contoh berikut adalah hewan anjing. Hewan anjing yang terdiri dari bulldog, anjing kampung, anjing shih tzu, anjing herder, anjing golden retriever, anjing poodle, dan anjing German shepherd. Tingkat yang selanjutnya adalah tingkat spesies. Keanekaragaman pada tingkat ini sangat berkaitan dengan spesies atau sejenisnya. Spesies atau jenis adalah individu yang mempunyai persamaan secara morfologis, anatomis, fisiologis, dan mampu saling kawin dengan samanya yang menghasilkan keturunan yang subur untuk melanjutkan generasinya. Oleh karena itu, keanekaragaman hayati tingkat spesies adalah keanekaragaman yang merupakan variasi antara spesies makhluk hidup. Keanekaragaman tingkat ini dapat terjadi karena adanya pengaruh terhadap kandungan genetik dan habitatnya. Contohnya seperti kacang-kacangan yang terdapat jenis kacang tanah, kacang kapi, kacang hijau, dan kacang buncis. Kemudian terdapat jenis kucing yaitu jenis harimau, singa, dan kucing. Selanjutnya yang merupakan tingkat ketiga yaitu yang juga merupakan tingkat yang terakhir adalah tingkat ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk dari sebuah proses reaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan tempat mereka. Oleh karena itu, keanekaragaman tingkat sistem merupakan keanekaragaman akan habitat, komunitas biotik, dan proses ekologi di biosfer, daratan maupun lautan yang dimana seluruh makhluk hidup melakukan hubungan timbal balik, baik antara sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Keanekaragaman ini dapat terbentuk dikarenakan adanya perbedaan letak geografis yang merupakan faktor utama penghasil berbagai jenis ekosistem dan dapat menyebabkan perbedaan iklim yang juga berpengaruh pada suhu, intensitas cahaya, curah hujan, dan waktu penyinaran matahari. Keanekaragaman tingkat ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem air. Contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem darat adalah bioma gurun, bioma padang rumput, bioma hujan basah, bioma taiga, bioma tundra. Sedangkan contoh dari keanekaragaman hayati tingkat ekosistem air adalah ekosistem air tawar dan ekosistem air laut yang terdiri dari laut, ekosistem pantai, estuari, dan terumbu karang. Nah, kira-kira nih Brian, keberagaman di Indonesia itu kan ada banyak sekali nih. Kira-kira ada tidak ya ancaman yang muncul karena keberagaman itu? Nah, tentu saja ada. Mengingat Indonesia ini memiliki keanekaragaman hayati yang sangat beragam, tentunya tidak akan lepas dari ancaman-ancaman seperti perubahan penggunaan lahan,
dengan adanya perubahan dalam penggunaan lahan, maka akan ada peralihan fungsi lahan, sehingga tempat yang seharusnya berfungsi sebagai habitat bagi para flora dan fauna dapat dialihkan menjadi pemukiman warga, wilayah perkantoran, dan lain-lain. Hal ini mengakibatkan para flora dan fauna kehilangan habitat tempat mereka tinggal. Kemudian, eksploitasi berlebihan pada spesies. Eksploitasi berlebihan merupakan sebuah tindakan atau aktivitas yang dilakukan agar dapat mengambil keuntungan dan memanfaatkannya secara berlebihan. Dan apabila flora dan fauna di Indonesia terus dieksploitasi secara berlebihan, maka mereka akan punah. Lalu diinvasi oleh spesies atau satwa dan menyebabkan penyakit. Invasi oleh spesies atau satwa tertentu dapat terjadi dikarenakan habitat asli mereka yang rusak, sehingga mereka perlu mencari habitat lain dan terpaksa menyerang mereka melakukan invasi. Mereka juga bisa menyebarkan penyakit baru, sehingga spesies atau satwa yang ada di sana perlahan akan mulai berkurang jumlahnya. Kemudian polusi. Tindakan manusia yang satu ini ternyata juga dapat mempengaruhi ketersediaan makanan bagi spesies atau satwa. Semakin banyak polusi, maka makanan bagi para spesies atau satwa akan menjadi yang buruk. Selain itu, polusi juga dapat mempengaruhi reproduksi bagi spesies atau satwa. Karena polusi yang dihirup oleh spesies atau satwa akan mempengaruhi generasi penerusnya. Lalu perubahan iklim. Perubahan iklim yang terjadi dapat merusak dan mengacaukan sinyal bagi spesies atau satwa untuk bermigrasi dan memproduksi, sehingga akan terjadi beberapa kekeliruan. Tidak hanya itu, perubahan iklim juga dapat mengganggu habitat spesies atau satwa, sehingga saat spesies atau satwa tersebut tidak dapat menyesuaikan diri dengan iklim yang baru, mereka akan mulai punah. Dan contoh yang terakhir adalah deforestasi atau pengundulan hutan juga menjadi salah satu ancaman bagi keanekaragaman hayati karena hutan merupakan salah satu habitat kebanyakan spesies atau satwa. Sehingga saat ditebang, para spesies atau satwa tidak akan punya habitat untuk tinggal. Wah, ternyata banyak sekali ya ancaman bagi keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, dari keancaman ini, apakah sudah ada upaya yang dilakukan agar dapat terus melestarikan kembali keanekaragaman hayati di Indonesia? Pastinya sudah ada, karena kalau dibiarkan terlalu lama, maka para satwa di Indonesia bisa punah semua. Contohnya itu seperti reboisasi. Reboisasi merupakan kegiatan menanam kembali tanaman atau pohon-pohon dengan tujuan memulihkan lahan yang rusak, sehingga habitat bagi para spesies dan satwa tidak akan hilang. Kemudian tebang pilih. Kegiatan ini adalah proses untuk menentukan pohon-pohon mana saja yang layak untuk ditebang, sehingga jumlah pohon di wilayah sekitarnya tidak berkurang secara signifikan. Lalu pengendalian hama secara biologi. Pengendalian ini dapat dilakukan dengan melepaskan ataupun mengembangbiakkan predator alami ke habitat tersebut. Dengan begini, maka habitat tempat tinggal para spesies atau satwa dapat terjaga dengan terawat. Selain itu, ada pelestarian alam. Pelestarian alam merupakan tindakan untuk menjaga jumlah spesies tertentu di kepunahan. Pelestarian alam dapat dibagi menjadi dua, yakni secara in situ maupun ex situ. Pelestarian alam in situ dilakukan di habitat asli tempat spesies tersebut, sementara pelestarian alam ex situ dilakukan di luar habitat aslinya. Kemudian, pengawetan hutan. Pengawetan hutan dilakukan agar keaslian dan kelestarian hutan tersebut bisa terjaga. Oleh karena itu, manusia harus bisa menjaga dan memelihara baik agar keanekaragaman hayati bisa terjaga. Dan yang terakhir adalah perlindungan marga satwa haruslah dilakukan secara terpadu dan dilakukan secara keseluruhan. Selain itu, sikap manusia juga sangat berpengaruh terhadap perlindungan satwa-satwa langka yang mulai terancam akan kepunahan ini. Maka manusia yang juga seharusnya bisa sadar bahwa makhluk hidup apapun jika telah punah, keberadaan di alam sudah tidak dimungkinkan lagi. Wah, di sini terlihat ya kalau upaya pelestarian tidak kalah banyaknya dengan ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Nah, sekarang kita sampai di saat
di mana kita akan membahas tentang badak bercula satu yang merupakan salah satu satwa langka yang ada di Indonesia. Dan sekarang saya berikan kesempatan pada Brian untuk memberikan saya pertanyaan seputar badak bercula satu. Nah, mula-mula nih, bisa ditolong dijelaskan mengenai badak bercula satu? Baik, badak bercula satu atau yang juga dikenal sebagai badak Jawa memiliki nama latin Rhinoceros sondaicus. Badak bercula satu menyukai habitat seperti di hutan hujan, di dataran rendah dan rawa-rawa, dan kurang menyukai habitat yang terbuka. Namun, karena jumlahnya yang semakin menurun, maka pada saat ini hewan ini memiliki habitat di Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten. Badak bercula satu ini masuk dalam kategori hewan herbivora. Oleh karena itu, badak ini suka untuk memakan ranting dan batang kecil. Setelah makan, badak ini akan berpindah secara perlahan, lalu berhenti lagi untuk makan lagi. Kemudian, pada saat akan menghasilkan kotoran, kotoran tersebut akan berbentuk berupa bolus dengan diameter 7-20 cm sesuai dengan kelas umur badak. Sedangkan saat membuang urin, urin akan dibuang saat berkubang dan saat berjalan. Badak yang satu ini memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan badak yang lainnya. Contohnya, dia ini memiliki satu cula dengan ukuran panjang rata-rata 20 sampai 25 cm dan dapat mencapai 30,5 cm. Selain itu, cula ini juga biasanya tumbuh pada badak jantan. Selain itu, dari tanduk, badak ini memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dari badak lainnya karena memiliki bobot antara 900 sampai 2.300 kg dengan tinggi 1,2 hingga 1,7 meter dan memiliki panjang 3 hingga 3,4 meter. Ciri lain dari badak bercula satu ini adalah memiliki warna kulit yang abu-abu dengan kulit yang bercorak mozaik dan tebal yang membentuk lipatan-lipatan sehingga terlihat seperti lapisan baju baja. Selain itu, rambut pada kulit badak bercula satu ini hanya akan nampak pada saat muda dan perlahan akan mulai tidak tampak seiring pertumbuhannya. Namun, rambut pada daun telinga, kelopak mata, dan ujung ekor akan tetap ada. Badak bercula satu ini juga memiliki mata yang kecil yang dikelilingi oleh lapisan kulit, memiliki lubang yang dapat ditutup, dan bentuk bibir atasnya nampak seperti jari, yakni panjang melancip. Pada saat badak bercula satu ini merasa dalam bahaya, maka dia akan menggunakan culanya sebagai alat untuk melindungi diri dari musuh. Oleh karena itu, jumlah badak bercula satu ini semakin lama semakin menurun karena saat diburu, cula badak akan dipotong dan mengakibatkan luka yang membawa pada kematian. Meskipun sudah terdapat taman nasional yang menjaga jumlah badak bercula satu agar tidak punah, namun nyatanya jumlah pemburuan liar terhadap badak bercula satu ini tetap ada. Salah satunya pada saat lockdown virus COVID-19 kemarin, dikarenakan saat lockdown, volume kendaraan pun menjadi berkurang dan menyebabkan para badak rentan untuk diburu. Pemburian liar seperti inilah yang membuat jumlah badak bercula satu semakin lama semakin menurun. Pada hari Selasa, 20 September 2022, tercatat jumlahnya pada saat itu tersisa 77 individu. Dikarenakan semakin banyak pemburuan liar, maka wajar saja kalau jumlahnya di dunia ini sudah tidak banyak lagi. Ditambah tingkat reproduksinya yang lambat yang membuat badak bercula satu mengalami kepunahan. Badak betinanya ini melahirkan satu anak dalam interval 4-5 tahun setelah masa kehamilan 15 hingga 16 bulan. Bagi seekor binatang, waktu bereproduksi ini bisa dibilang cukup lama. Apalagi badak bercula satu ini memiliki usia rata-rata 40 hingga 45 tahun yang dimana tergolong rendah. Tidak hanya itu,
Meskipun badak bercula satu sudah dilestarikan dalam Taman Nasional, namun ternyata habitat mereka di sini masih bisa membawa kepunahan. Hal ini bisa terjadi karena wilayah di dekat Taman Nasional itu, para hewan rakyat seperti kerbau dilepas secara liar untuk mencari makan. Nah, hal ini membuat potensi penyebaran dan penularan penyakit semakin besar. Dikarenakan badak bercula satu masuk dalam kategori satwa langka, kira-kira apa yang menjadi ancaman sehingga badak bercula satu bisa punah? Nah, beberapa hal yang menjadi faktor ancaman bagi badak bercula satu ini adalah yang pertama itu perebutan makanan antara badak bercula satu dengan banteng. Nah, dikarenakan kedua spesies ini berasal dari kelompok hewan herbivora, maka peluang mereka untuk saling memperebutkan tanaman yang diinginkan untuk dimakan akan menjadi semakin lebih besar. Yang kedua itu persaingan untuk menguasai suatu wilayah sebagai teritori antara badak Jawa dengan banteng. Meskipun cara hidup kedua hewan ini berbeda, yang dimana badak bersifat soliter dan banteng bersifat berkelompok, namun keduanya memiliki perilaku yang sama untuk menandai teritori masing-masing. Lalu perkawinan sedara. Perkawinan yang terjadi akibat kurangnya keragaman genetis oleh badak bercula satu menyebabkan keturunan yang dihasilkan akan memiliki risiko cacat dan ketahanan tubuhnya juga menjadi lebih rendah dibanding yang lainnya. Kemudian penyempitan habitat asli badak bercula satu. Akibat penggunaan lahan hutan oleh manusia dikarenakan terus meningkatnya jumlah populasi manusia yang mengakibatkan kawasan hutan lindung dibuka menjadi lahan pertanian dan pepohonan yang ada juga ditebang. Lalu lokasinya dekat Gunung Krakatau juga menjadi salah satu ancaman untuk kelangsungan hidup badak bercula satu. Ditambah status Gunung Krakatau sebagai gunung berapi yang aktif, maka sewaktu-waktu gunung ini dapat meletus dan mengakibatkan kematian bagi berbagai jenis satwa di sekitarnya, termasuk badak bercula satu. Dan yang terakhir adalah adanya suksesi vegetasi. Suksesi vegetasi ini mengakibatkan persediaan makanan untuk badak bercula satu semakin lama semakin berkurang. Hal ini dikarenakan proses ini merupakan proses suksesi yang ditujukan untuk mengubah tipe vegetasi dari suatu hutan. Nah, kalau ada ancaman, tentu ada upaya pelestariannya nih. Kira-kira upaya seperti apa yang bisa melestarikan badak bercula satu yang hampir punah ini? Nah, untuk melestarikan hewan yang satu ini, ada beberapa upaya khusus yang dilakukan. Nah, contohnya ini seperti mencegah pemburuan badak bercula satu. Nah, hal ini sangat perlu untuk dilakukan oleh berbagai segmen masyarakat. Walaupun sudah dilindungi dengan sangat ketat, tapi nyatanya di luar sana masih ada orang-orang yang nekat untuk berburu hewan ini. Biasanya dikarenakan faktor ekonomi yang menjadi penyebabnya. Nah, karena harga cula badak ini sangat mahal, maka banyak orang yang ingin memperebutkannya. Kemudian menjaga kelestarian habitatnya. Dalam rangka menjaga kelestarian habitat badak bercula satu ini, maka pemerintah sudah menyediakan Taman Nasional di ujung kulon sebagai tempat hidup untuk hewan ini secara alami agar tidak terganggu dan diburu secara liar oleh manusia. Kemudian penangkaran. Penangkaran dapat dilakukan untuk mengoptimalkan proses pengembangbiakan badak bercula satu yang cenderung susah berkembang biak secara alami. Nah, untuk mengontrolnya bisa dilakukan dengan menggunakan beberapa ekor badak saja. Lalu edukasi terhadap masyarakat dengan membuat anak-anak mengerti betapa pentingnya menjaga kelestarian hewan ini, maka diharapkan generasi penerus kita ini bisa menjaga lingkungannya dengan lebih baik, sehingga generasi penerus bisa menemukan solusi untuk melestarikan hewan ini dengan lebih baik. Kemudian menyiapkan perluasan dan tambahan habitat di ujung kulon maupun di wilayah lain. Dikarenakan lokasi sekitar yang memiliki derajat ancaman punah yang tinggi,
maka badak bercula satu ini harus bisa memperluas habitatnya atau bahkan menemukan habitat barunya. Nah, meski sulit untuk mencari habitat baru bagi badak bercula satu, karena mengingat kembali wilayahnya itu haruslah seluas 5.100 hektar, maka pemerintah sekarang ini bahkan sudah melakukan survei 10 lokasi yang berbeda. Namun sayangnya sampai sekarang ini masih belum ada keputusan lanjutan dari pemerintah. Nah, upaya yang terakhir ini adalah meningkatkan daya dukung habitat yang memungkinkan badak bercula satu untuk terus berkembang biak. Jadi dengan adanya habitat yang lebih luas dan berkualitas, maka laju kelahiran dan laju kesintasan anak badak dapat meningkat secara signifikan. Baik, mungkin segitu dulu pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya jadi bisa menambah wawasan nih. Saya juga berterima kasih kepada Brian karena sudah menyempatkan diri untuk ikut talk show pada hari ini, dan semoga materi yang kami bicarakan pada hari ini dapat mendidik orang-orang di luar sana. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Oleh karena itu kami pamit undur diri dan sampai jumpa di talk show selanjutnya.